Oke, perkenalkan, nama saya Asri Septiana dengan NIM 211.001.201.451. Pada kesempatan kali ini, saya akan menggunakan software DIPS 6, di mana akan memplotkan struktur geologi berupa kekar, lipatan, dan struktur geologi yang lainnya. Nah, pada ini kita sudah masuk ke software DIPS 6, di mana masih DIPS sama DIP Direction. Kita ganti dulu orientasinya. Pertama, strike atau dip. Oh ya, kita di sini akan menganalisis kekar dulu ya. Oke. Nah, udah strike dip, kita masukkan data kekar. Ini ada data kekar. Nah, untuk melihat titik persebarannya, kita menggunakan vektor preset. Nah, udah ada titik persebaran, langsung aja kita lihat nih kontur presetnya kayak gimana. Oke, kontur presetnya kayak gini. Nah, ada titik puncak nih, ada dua kontur titik puncaknya masing-masing. Kita tandai dengan menggunakan add user plane, di mana sini ada titik maksimal 1. Karena ini berupa titik, maka kita menggunakan pol. ID-nya kita unchecklist aja, dan label dan plan-nya di ini. Oke. Kemudian kita kasih ke maksimal 2. Nah, udah nih, setelah kita dapat duanya, kita lihat, kita pol nih masing-masing titik maksimalnya. Oke, pol kita ke tanda ini lagi. Pol max 1. Karena pol itu berubah garis, jadi kita pakainya plane sama label aja. Polnya kita unchecklist. Oke. Di pol 2-nya juga, pol max 2-nya. Masih sama ya. Nah, udah nih, ada perpotongan. Ada perpotongan pol 1 sama pol 2. Kita tandai dengan sigma. Jadi, di titik perpotongan ini ada sigma nih. Sigma 2. Sigma itu kan berupa titik ya. Jadi, kita pakainya pol sama label aja. Oke, gitu. Nah, ini kan tumpuk-tumpuk nih. Kita pakai edit dulu. Sigma 1 biar kelihatan. Maksimal pol kita nih warna merah. Sigma 2 kita gunain biru aja. Nah, habis itu kita buat griddle plane, di mana griddle plane melewati ini kedua titik max-nya. Taruh aja di sigma 2 ini. Oke, karena ini griddle plane. Ini berupa garis ya, jadinya pakainya plane sama label. Oke, griddle plane. Terus untuk mencari sigma 1 sama sigma 2-nya tuh gimana? Nah, kita ini cari sudutnya, sudut antara potongan pol max 1 sama pol max 2 dengan griddle plane. Kita pakai tools, kita ke tools, terus kita ke measure angle. Kita klik aja sini. Nah, ini. Oh, sini. Oke, kita dapat nih. Ada 49,73 dan yang bawah 130,27. 49. 9. Oke. Nah, ini ada syaratnya nih. Kalau kurang dari 90, itu berarti di antara max 1 sama max 2, sigma 1. Kalau lebih dari 90, antara max 1 dan max 2 itu sigma 3. Karena ini dapatnya 49 kan kurang dari 90 ya. Jadinya yang di antara max 1 sama max 2 itu adalah sigma 1. Oke, kita pakai terus lagi, kita pakai pitch grid dan di presisian di griddle plane-nya. Oke, jadi kita hitung nih. Kan tadi 49. 49 dibagi 2. Oke, ada sekitar 25 kurang ya. Nah, setiap kotak ini tuh nilainya sekitar 5 derajat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sini ya.
Ingat, Pak. Tuh, 2, 3, 4, 5 di sini. Oke, ketemu nih sigma 1. Karena ini berupa titik, maka pakainya pol. Oke. Nah, terus kita cari nih sigma 3. Sigma 3 itu di mana? Nah, sigma 3 itu jaraknya 90 derajat dari sigma 1 nih. Kita masih gunain pitch grid ini buat ngitung 90 derajatnya. Oke. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ke sini. Ini masih berupa titik ya. Nih. Nah, buat in warna. Oke, buat munculin ini legendanya, buat posisi sigmanya ini kita ke plot option, ke legend, kita unchecklist, kemudian checklist kembali. Nah, udah muncul posisinya ini masih strike right deep. Karena ini untuk baca sigma ya, jadinya pakainya trend sama plang. Nah, kita ganti nih di sebelah kanan pojok bawah sampai trend plang. Kayak gini, udah selesai. Nah, biar rapi, toolsnya ini kita hapus. Jadi kita ke tools lagi, delete all tools. Oke, udah gini. Oke, sekarang kita lanjut ke acara lipatan. Kita ganti lagi nih orientasinya ke strike right deep. Oke, udah kita masukin data. Oke, nah datanya itu ini nih. Jadi diketahui strike ada north 271 west sampai 238 east. Nah, di sini kan beda ya. Ada north west sama north east. Jadi buat di software ini tuh north east gitu. Nah, gimana sih? Jadi yang north west ini kasusnya di back azimuth dulu. Back azimuth ini sudutnya dikurangi 180. Jadi hasilnya yang ini. Oke, kita masukin. Oke, udah kita langsung lihat ke titik basabaranya. Oke, langsung aja ke kontur. Nah, ini ada titik-titik. Aja ada titik puncak, kita kasih tanda max 1. Ini max 1. Ini kan titik ya, jadinya kita cuman pol sama label aja nih yang kita cek. ID sama plan-nya kita checklist aja. Oke. Nah, udah dapet nih titik puncak masing-masing kontur. Kita cari sigma 2-nya. Nah, sigma 2-nya gimana? Kita ke add user plan. Nah, jadi kita tuh nempatin garis ini yang ngelewatin ini masing-masing titik puncak. Nah, kira-kira di sini, oke, kita kasih sigma 2. Nah, sigma 2 ini berupa titik, jadi kita pakainya pol sama label aja. Oke, biar bedain warna kita kasih warna dulu.
Max 1 hitam. Oke, nah habis itu kita cari ini bidang bantu. Bidang bantu yang lewatin kedua titik puncak max 1 sama max 2. Nah, gampangnya kita taruh aja nih di sigma 2. Oke, kita bidang bantu. Itu griddle plane. Nah, ini kan bentukannya garis ya. Jadi kita pakainya plane sama label aja. Polnya kita uncheck. Oke, jadi griddle plane. Habis itu kita cari nih kedudukan sigma 1 sama sigma 3-nya. Nah, itu kita tentuin dulu nih yang di antara max 1 sama max 2-nya itu sigma berapa. Kita tentunya pakai tools, terus kita measure angle. Nah, ini plotnya di titik masing-masing titik puncak. Ini sama sini. Oke, didapat nih ya. Yang kita pakai yang bawah kan ada 73,75. Artinya 73,75. Dia itu kurang dari 90. Nah, kalau kurang dari 90 berarti yang di tengah-tengah sini itu ada. Yang di tengah-tengah sini itu sigma 1. Kecuali kalau ini lebih dari yang ini lebih dari 90, maka yang di sini ada sigma 3. Kita dapat 73,75. 73 berarti sigma 1. Oke, kita plot. Oke, kita ya sigma 1. Terus kita cari sudutnya nih biar di tengah-tengah. Kita pakai beach grid. Presisiin di griddle plane-nya. Oke, kita hitung nih tadi 7 dibagi 2 sekitar 36-an lah. Iya, 36. 36 lebih. Coba. 1, 2, 3, 76 ya? 76. 38-an berarti. 2. Oh, kita pakainya yang ini. Yang tadi kan dapatnya 107 ya? 107 bagi 2 yang atas. Berarti ada 53-an. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, 5, 3 berarti di tengah-tengah sini. Kita dapat nih sigma 1. Sigma 1 kan bentukannya titik, jadi pakainya pol sama label aja. Oke, kita dapat sigma 1 di sini, terus kita cari sigma 3-nya. Sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Tapi kedudukannya memungkinkan gitu. Coba kalau ke atas ya. Oke, di sini. Coba ke bawah. Enggak cukup ya, berarti untuk di atas. Oke, udah gini kita ilangin nih toolsnya. Kita delete tools. Udah gitu, kan udah ada sigma 1, sigma 2, sama sigma 3. Kita samain warnanya. Oke, ini udah jadi. Kita buat tahu kedudukannya, kita ke plot option, ke legend, kita uncheck list, terus kita checklist lagi nih. Oke, didapat. Karena ini baca sigma ya, jadi harus kita ubah dulu nih. Ada strike dipnya kita ubah dulu ke trend plank, yaitu ke kanan bawah ini, sama kayak tadi. Oke, trend plank. Oke, berarti ini udah didapat trennya dari sigma 1, sigma 2, sama sigma 3.
Oke, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu gas fracture, struktur geologi gas fracture. Jadi kita ubah dulu nih orientasinya ke strike right deep. Oke, langsung aja. Karena ini gas fracture ya, kita langsung ke kontur presetnya. Nah, kita ini ada data kan? Enggak, ada data sesar gas fracture sekian. Langsung aja nih pakai add user plane, kita plot apa aja, kita tandai dengan bidang sesar. Dasarnya kan berupa garis ya, jadinya pakainya plane sama label. Nah, ini ada strike-nya kita lihat dulu. 145 dengan di 43. Oke, terus kita plot lagi di mana aja lah. Kita tandai dengan gas fracture masih berupa plan sama label. Nah, kita plot nih strike dip-nya itu 35 sama 41. 5 sama 41. Oke. Habis itu kita enaknya ini deh. Cari sigma 2. Nah, sigma 2 di titik perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture-nya. Oke, sigma 2. Kan bentuknya titik ya, jadi kita pakainya pol sama label aja. Plan-nya kita unchecklist, polnya checklist. Oke, sigma 2 kita tenornya dulu nih. Ya, habis itu kita buat pol dari sigma 2 yaitu 90 derajat. Sebenarnya ini buat video plan ya, yang bantu. Di sini kasih video plan. Karena bentuknya garis, kita pakainya plan sama label. Oke, ada griddle plan sama gas fracture. Nah, habis itu kita cari sigma 1 sama sigma 3-nya. Jadi, sigma 1 itu dari perpotongan griddle plan sama gas fracture-nya. Jadi, di sini ada sigma 1. Sigma 1 bentukannya itu titik. Jadi, pakainya pol sama label aja. Lainnya checklist. Oke, sigma 1 di sini. Berarti kurang sigma 3. Nah, sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Kita ukur nih pakai tools ke pitch grid. Ke presisikan sama griddle plane-nya. Berarti taruh aja di sigma 2. Oke, kita hitung nih 90 derajat. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, taruh sini. Oke, kita dapat sigma 3-nya. Oke, kita hapus aja toolsnya. Delete all tools. Oke, kita kasih warna. Sigma 1. Nah, udah. Buat baca kedudukannya, kita ke plot option, terus legend ya. Kita uncheck, terus kita cek lagi. Nah, udah ada nih. Udah muncul strike. Tapi ini masih strike right deep. Kita ubah lagi ke trend sama pelang. Nah, ke bawah ini, ke bawah kanan, sampai trend pelang. Oke, udah jadi di sini ada kedudukan sigma 1, sigma 2, dan sigma 3-nya.
Oke, kita masuk ke striasi, yaitu garis-garis. Kita ganti lagi. Orientasinya menjadi straight right deep. Oke. Udah, kita masuk langsung aja ke kontur presetnya. Kita plot bidang sesarnya. Terserah. Kita kasih label bidang sesar. Bidang sesar kan bentukannya garis. Terus yang dicentang plan sama label aja. Nah, ini strike deep-nya kita kasih aduh sebentar. Oke, kita cari datanya 22744. 227 dengan deep 44. Labelnya bidang sesar. Oke, pol ID kita cek. Kita plot trennya. Tren bilang aja trennya 246. Oke, udah jadi gini. Terus kita cari sigma 2-nya nih. Nah, sigma 2-nya itu 90 derajat dari perpotongan si bidang sesar sama trennya. Tapi kita buat griddle plan-nya dulu nih. Griddle plan-nya dari perpotongan bidang sesar sama trennya. Kita kasih nama griddle plan. Griddle plan bentukannya garis ya, jadi pakainya print sama label. Oke, udah jadi gini. Nah, ini kan hijau semua, kita ganti warna dulu. Griddle plan. Nah, kita cari sigma 2. Nah, jadi sigma 2 adalah 90 derajat dari perpotongan bidang sesar dan griddle plan, yaitu di sini. Sigma 2. Nah, sigma 2 ini bentukannya titik, jadinya kita pengen pol sama label aja. Oke. Nah, kemudian buat cari sigma 1 sama sigma 3-nya, kita buat bidang bantu lagi. Griddle plan yang kedua. Jadi, griddle plan-nya itu dari si sigma 2 ini. Griddle plan 2. Bentukannya plain ya. Polnya kita uncheck please. Oke, ketemu. Nah, jadi buat cari sigma 1 itu besarnya 30 derajat dari perpotongan antara griddle plan sama trennya. Trennya sama striasinya. Berarti kita pakai pitch grid dulu, dipresisikan ke griddle plan 2. Oke, sini kita hitung nih 30 derajat dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadinya 6 ya, soalnya ini satu kotaknya 5 derajat. Kita tulis sigma 1. Oke, kalau bentukannya titik, jadinya pakainya pol sama label aja. Oke, habis itu kita cari sigma 3-nya. Sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Kita hitung lagi nih. Karena 90 derajat jadinya 18. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, di sini musik sigma 3. Pol sama label. Oke. Ini hijau semua. Kita hapus dulu nih. Toolsnya kita kasih warna sigma 2. Oke, jadi kita mau baca kedudukannya, kita ke plot option, uncheck list legend, terus checklist lagi. Oke, ada. Kita ganti dulu stick right click-nya jadi trend long dari kanan bawah. Oke, jadi ini ada posisi sigma 1, sigma 2, sigma 3 dari striasi dan bentukannya seperti ini.
Oke, kita masuk ke acara drag vault. Kita ubah dulu orientasinya jadi strike right div. Oke, habis itu kita langsung ke contour wizard nih. Nah, kita lihat datanya dulu. Drag vault 235 43. 235 43. Pakai add user plane, asal aja 235 43 sih bidang sesar. Bidang sesarnya kan berupa garis, jadi kita uncheck aja pol sama ID-nya. Oke, terus kita ya juga data dari default-nya yaitu 108 dengan div 56. 108 kita pakai add user lagi sebagai default dengan strike-nya 108 div 56. Oke, kita cari nih sigma 2 itu ada di titik perpotongan antara bidang sesar sama default. Jadi di sini sebagai sigma 2, karena sigma 2 pakainya pol sama label aja, plane-nya di uncheck. Oke, terus kita biar gampang kita bedain warnanya dulu. Nah, udah. Terus kita cari bidang bantu griddle plane dari sigma 2 ini. Tulis griddle plane. Griddle plane kan bentukannya garis, jadinya pakainya plane sama label aja. Polnya kita uncheck. Please. Nah, jadi gini. Terus kita cari sigma 1 sama sigma 3-nya. Tapi sebelum itu karena ini drag vault, jadinya kita cari sigma 1 aksen sama sigma 3 aksen dulu. Pertama kita cari sigma 3 aksen dulu di titik perpotongan drag vault sama griddle plane-nya. Jadi di sini ada sigma 3 aksen. Karena sigma itu bentukannya titik, makanya plane-nya kita uncheck, pakainya pol sama label aja. Nah, udah. Terus kita cari sigma 1 aksennya. Sigma 1 aksennya kan 90 derajat dari sigma 3 aksen. Jadi pakainya tools ke pitch grid. Nah, dipresisikan ke griddle plane-nya. Atau enggak lebih gampangnya ke sigma 2-nya ini. Nah, kita hitung nih 90 derajat. 2. Kita dapat di sini sebagai sigma 1 aksen. Oke. Terus kita cari sigma 1-nya. Sigma 1 itu 30 derajat dari sigma 1 aksen. Karena drag vault-nya ini di bawah dari sigma 1 aksen, berarti sigma 1-nya juga ke arah bawah. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada sigma 1. Bentukannya pol sama label karena bentukannya titik. Nah, terus kita karena sigma 1, kita cari sigma 3. Sigma 3 itu 90 derajat dari sigma 1. Atau enggak, kita gampangnya 30 derajat dari sigma 3 aksen ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke deh, dapat kedudukan sigma 1, 2, sama sigma 3-nya. Jadi udah semua, kita hapus toolnya, ganti warna. Oh, kelihatan, oke. Sigma 1, kita hitung. Oke, jadi udah diketahui sigma 1, 2, sama 3-nya. Kita cari kedudukannya ke plot option, uncheck list legend-nya, terus checklist lagi. Nah, udah ada datanya. Tapi kita ubah dulu karena ini untuk membaca sigma, jadinya pakainya trend sama plang. Kita ubah strike right div-nya ke trend plang. Nah, udah. Nah, jadi begini kedudukan dari sigma 1, 2, sama sigma 3-nya. Oke, sekian dari saya. Gitu aja. Terima kasih.